Apa itu kronologi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kronologi didefinisikan sebagai urutan waktu dari berbagai kejadian atau peristiwa dalam lingkup sejarah, dapat diartikan sebagai penentuan urutan waktu suatu kejadian di masa lampau. Kronologi Perjanjian Lama merupakan peristiwa-peristiwa penting dalam memahami yang memadai tentang Perjanjian Lama. Kronologi Perjanjian Lama memiliki tujuan yang memberikan data tentang peristiwa dan waktu. Kronologi Perjanjian Lama sangat penting artinya dalam rangka memiliki pemahaman yang memadai tentang Perjanjian Lama. James Ussher tahun 1581 sampai 1656 adalah Uskup Agung Arlington, Irlandia, berlatar belakang akademik Trinity College Dublin. Penemuannya yang kemudian dikenal dengan teori Ussher dibuat dengan cara menjumlahkan ke belakang genealogi. Hal-hal yang penting dalam mempelajari sejarah Perjanjian Lama. Yang pertama, sejarah Perjanjian Lama adalah sejarah kehidupan manusia yang nyata. Yang kedua, sejarah Perjanjian Lama adalah pekerjaan Allah. Dan yang ketiga, sejarah Perjanjian Lama adalah sejarah keselamatan. Kita masuk dalam garis besar pembagian sejarah Perjanjian Lama. Yang pertama, zaman Adam sampai Abraham, kira-kira 5.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Walaupun ada banyak pandangan yang berbeda-beda tentang penetapan waktu, dicatat ada dua peristiwa besar, yaitu yang pertama, air bah. Di dalam Kejadian 6 ayat 13 dan juga Kejadian 9 ayat 17, kira-kira sekitar 3.000 sebelum Masehi. Kita masuk dalam bagian kedua, zaman patriark-patriark, kira-kira 3.000 sampai 2.000 sebelum Masehi. Kisah pengembara Abraham dalam Kejadian 12 sampai 50 dapat diyakinkan dari banyak keterangan yang cocok sekali dengan lingkungan kebudayaan periode 2000 sampai 1600 sebelum Masehi. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu zaman keluaran atau Exodus dari Mesir, kira-kira tahun 2000 sampai 1400 sebelum Masehi. Ada dua periode besar pada masa ini, yaitu yang pertama, masa Abraham dipanggil Tuhan sampai Yakub masuk di Mesir dalam Kejadian 12 ayat 4, Kejadian 2 ayat 15, Kejadian 25 ayat 26, dan juga Kejadian 47 ayat yang ke-9. Nah, yang kedua, masa bangsa Israel keluar di tanah Mesir diperkirakan tahun 1290 sebelum Masehi. Selanjutnya kita masuk dalam bagian keempat, zaman hakim-hakim. Zaman ini adalah masa sesudah kematian Yosua. Pada masa hakim-hakim ini dianggap sebagai masa setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kita masuk dalam bagian yang kelima, zaman kerajaan bersatu. Kira-kira 1050 sampai 931 sebelum Masehi. Dalam rangkaian sejarah bangsa Israel, periode zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman yang paling gemilang dan makmur. Israel memiliki derajat tinggi di antara bangsa-bangsa lain dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan dan pembangunan. Nah, baik, kita masuk dalam bagian yang keenam, zaman kerajaan terpecah. Kira-kira 930 sampai 586 sebelum Masehi, kejayaan kerajaan Israel berakhir setelah pemerintahan Raja Salomo. Kemudian kerajaan ini mulai pecah dan runtuh sedikit demi sedikit dan akhirnya hancur karena kejahatan mereka di mata Tuhan dan penyembahan mereka kepada patung-patung. Baik, kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu zaman pembuangan di Babel dan kembali ke tanah Israel yang terjadi kira-kira 587 tahun sebelum Masehi.
Nah, pada bagian ini merupakan peristiwa pengasingan dan pembuangan orang-orang Yahudi dari kerajaan Yahudi kuno ke Babilonia oleh Nebukadnezar kedua pada tahun 586 Masehi. Demikian video dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dah.